Setelah mempelajari akuntansi biaya terkait dengan bahan dan upah, sekarang kita belajar tentang akuntansi biaya untuk factory overhead, ya, perencanaan, kemudian factory overhead aktual dan yang applied. Ada 5 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, mendefinisikan apa itu factory overhead dan komponennya. Yang kedua, mendefinisikan dan menghitung tarif overhead. Lalu bagaimana mengumpulkan biaya-biaya overhead pabrik aktual dan menerapkan biaya factory overhead dengan menggunakan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya, dan bagaimana menghilangkan over dan under applied factory overhead. Nah, factory overhead ini cukup unik karena kita memasukkan semua factory overhead ini adalah semua biaya yang tidak dapat secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan kepada produk, job, lot, atau cost object lainnya. Ya. Jadi biasanya terdiri dari indirect material, indirect labor, dan semua yang lainnya. Bahasanya macam-macam ya. Nah, ada 2 karakteristik ya. Dan karakteristik ini penting dalam kita menangani bagaimana memperlakukan overhead. Tidak seperti direct material dan direct labor, overhead ini tidak begitu kelihatan dalam produk akhir. Jadi sulit untuk lihat bagaimana peranan dari overhead pada produk akhir dengan kelihatan. Kemudian apalagi dengan adanya otomasi. Jadi ini porsi overhead jadi lebih besar daripada yang lainnya. Kalau direct labor kita bisa lihat pada produk akhir, direct material juga bisa kelihatan, ya, lebih kelihatan lagi. Tapi kalau overhead sulit dilihat. Yang kedua, overhead ini punya perilaku yang bervariasi, ya, terhadap perubahan volume produksi. Ada yang tetap, ada yang berubah dengan pola tertentu, ada yang variabel. Jadi dia bermacam-macam. Ada yang proporsional, ada yang polanya semi variabel dan sebagainya. Nah, biasanya overhead itu dibebankan ke suatu cost object, ya, tanpa kita menunggu berapa banyak overhead yang akan kita keluarkan. Caranya apa? Jangan menggunakan predetermined overhead rate, ya. Dan ini cara yang terbaik. Kenapa? Karena ada variasi yang besar pada overhead dari bulan ke bulan, sehingga tidak layak apabila nanti harga produk itu berubah hanya karena variasi dalam pengeluaran dari overhead dari bulan per bulan, ya. Jadi ini tidak tepat. Mestinya kita harus mencari alokasi yang memberikan alokasi yang wajar bagi semua produk, ya. Itu sebabnya digunakan predetermined overhead rate, ya, sehingga aplikasinya akan konsisten dari satu produk ke produk lain selama proses produksi setiap bulan, ya. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat manajemen dalam menentukan produk cost, ya. Yang ketiga, mengidentifikasi inefisiensi, ya. Nanti ketika kita melihat ada varians, ya. Yang keempat adalah memperhalus variasi atau fluktuasi dari bulan ke bulan. Nah, pada job order aktual, direct material dan direct labor biasa digunakan, tetapi overhead menggunakan predetermined overhead rate. Demikian juga pada proses costing, ya, juga sama, akan menggunakan predetermined overhead rate. Dalam menentukan bagaimana overhead rate ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah basis yang akan digunakan, ya, penyebutnya, nanti aktivitas level selection, ini tingkat aktivitas dari basis tadi, lalu apakah memasukkan atau mengeluarkan fixed overhead, yang berikutnya apakah menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif, dan yang terakhir menggunakan tarif yang lebih detail, lebih rinci untuk setiap aktivitas. Untuk basis ada banyak, ada berdasarkan output fisik, direct material cost, direct labor cost, direct labor hours, machine hours, stress activities. Pada activity itu kita juga sudah pelajari sebelumnya, ada pada kapasitas teoritis, praktis, expected aktual atau
budgeted actual capacity, lalu normal capacity, lalu bagaimana efek dari capacity terhadap overhead rates, dan nanti ada idle capacity dan excess capacity ya. Kalau untuk yang pemasukan atau pengeluaran fixed overhead, apakah kita menggunakan absorption costing atau direct costing. Nanti juga akan ada kalau single rate itu apakah cukup satu pabrik satu rate atau setiap departemen ada rate masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu terkait dengan basis yang digunakan. Nah, basis yang digunakan ini akan menjadi penyebut ya. Jadi dia akan membagi kepada setiap job, produk atau pekerjaan yang dilakukan berdasarkan basis ini. Ya. Ada banyak basis yang digunakan ya. Dalam menentukan basis ini ya. Basis yang dipilih haruslah yang secara erat terkait dengan fungsi dari overhead yang akan dialokasikan atau yang akan diterapkan ya. Kalau overheadnya kebanyakan labor, mungkin kita banyak menggunakan direct labor cost atau direct labor hour. Jika overheadnya lebih banyak karena kita menggunakan teknologi, mungkin kita bisa menggunakan jam mesin ya. Kalau lebih banyak material, maka kita menggunakan basis biaya material atau unit kuantitas material. Yang kedua, pemilihan basis harus meminimalkan upaya untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau bisa yang sudah ada dalam produk atau informasi yang kita dapatkan di dalam catatan akuntansi ya. Contohnya direct labor cost, direct material cost itu mudah didapatkan. Tapi kalau direct labor hour atau machine hour, kita harus menyiapkan sistem tambahan untuk bisa mendapatkan informasi tadi. Kita lihat satu persatu. Kalau berbasis fisik, kita tentukan anggaran FOH-nya berapa atau estimated FOH dibagikan unit produksi ya. Nah, ini paling pas kalau perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk saja. Kalau lebih dari itu, maka ini tidak memuaskan, tidak pas karena akan menimbulkan banyak kesalahan. Ya. Tapi kalau produknya banyak tetapi sangat mirip hanya karena perbedaan misalnya berat atau volume, maka metode ini dapat dimodifikasi dengan memperhitungkan tadi berat atau volume atau berdasarkan poin ya. Misalnya kita punya produk A, B, C ya. Ini masing-masing hanya berbeda dari sisi berat ya. Nah, cara menentukannya adalah kita hitung dulu ini kalikan beratnya sehingga kita peroleh total weight produce ya. Kemudian kita bagi dengan kita bagi angka 300.000 tadi dengan angka ini 100 tambah 30 tambah 20, 300.000 dibagi 150 ya, kita dapatkan tarifnya 2, lalu nanti yang dialokasikan ke setiap produk adalah 2 kali 100.000 atau 200.000 atau per unitnya nanti hanya $10, B juga sama dan C juga sama ya. Nah, jika berat atau volume tidak bisa memberikan pola alokasi overhead yang baik, maka kita bisa pakai points ya. Itu mungkin bisa membedakan beberapa aspek. Misalnya mungkin berat, volume, dan mungkin ada karakteristik lain yang perlu diperhitungkan. Nah, semuanya dimasukkan sehingga masing-masing bisa ditentukan berapa poinnya ya, bobotnya untuk masing-masing. Misalnya produk LSMF ya, ini kuantitasnya, kemudian tinggal dikalikan bobotnya, kita peroleh total points, dan berdasarkan total points ini kita dapatkan estimated overhead per point ya. Kemudian kita alokasikan ke masing-masing produk, kita dapatkan factory overhead cost per unit. Nah, ini untuk pendekatan yang menggunakan kuantitas dengan variasi points. Nah, apabila ternyata produknya tidak bisa kita alokasikan dan lebih kompleks karena menggunakan mesin atau banyak menggunakan tenaga kerja, maka kita harus menggunakan basis lain ya. Misalnya ada beberapa perusahaan yang ternyata direct factory overhead cost-nya itu sangat berkaitan erat dengan direct materials ya. Ini bisa saja karena ternyata banyak pekerjaannya itu terkait dengan menerima, memeriksa, menyimpan, dan sebagainya. Jadi lebih banyak kegiatan yang sifatnya mengolah material tadi. Ya.
Nah, oleh karenanya, maka di sini kita bisa menggunakan direct material cost sebagai basis. Ya. Ini cara menghitung tarifnya. Ya. Kemudian kita bisa alokasikan. Nah, untuk direct material cost basis ini sangat terbatas ya, karena dalam kebanyakan setting di pabrik tidak ada hubungan yang logis antara direct material cost dengan penciptaan atau pengeluaran biaya overhead. Ya. Misalnya ada produk yang bahannya mahal, ada produk yang harganya murah, tetapi keduanya menggunakan sistem produksi yang sama. Ya. Kalau diterapkan, tentu saja akan tidak tepat karena barang yang menggunakan barang mahal akan mendapatkan overhead lebih banyak daripada yang menggunakan bahan dengan harga murah. Ya, jadi kalau begitu biasanya nggak pas. Nah, bagaimana menghadapinya? Yang seperti itu, mungkin kita bisa gunakan dua tarif overhead. Yang satu berdasarkan berat tadi, ya, tidak peduli barangnya harganya mahal atau murah. Ya, yang lainnya mungkin berdasarkan aktivitas atau bisa jadi terhadap harga barang kalau terkait memang dengan harga barang. Jadi bisa saja tidak hanya satu basis tapi dua basis. Basis berikutnya adalah direct labor cost. Ya. Rumusnya sama, estimated factor overhead dibagi estimated labor cost kali 100 kan dalam bentuk persentase. Ya. Ini juga mudah digunakan ya karena sudah ada informasinya. Itu di catatan accounting kita ada yang namanya direct labor cost, ya tinggal kita gunakan. Tentu saja metode ini digunakan kalau ada hubungan yang kuat antara direct labor cost dengan factory overhead, ya, dan tidak ada perbedaan tarif upah pada pekerjaan yang sama. Ya. Ini tidak tepat kalau perusahaan banyak menggunakan mesin atau ternyata ada perbedaan upah yang dibayarkan kepada pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah direct labor hour base, ini untuk mengatasi persoalan kedua. Kalau ternyata tarif upahnya itu berbeda untuk pekerjaan sama, maka kita bisa menggunakan direct labor hours. Nah, tentu saja ini membutuhkan tambahan informasi, yaitu berapa jam yang dihabiskan untuk setiap job atau produk. Nah, kedua, ada hubungan yang kuat antara direct labor hours dengan factory overhead. Ya. Belakangan, karena semakin tingginya otomasi, maka lebih banyak pekerjaan dilakukan oleh mesin daripada orang, sehingga penggunaan direct labor hour dan direct labor cost ini menjadi kurang tepat, terutama pada industri yang memang banyak menggunakan mesin atau otomatis. Nah, dalam hal tersebut, maka basis berikutnya lebih tepat, yaitu menggunakan jam mesin. Ya. Sama tadi, persyaratannya harus ada hubungan yang terkait dan waktu yang diperlukan untuk melakukan itu identik antara satu mesin dengan mesin lain atau kelompok mesin dengan kelompok mesin lain, ya. Itu juga jadi syarat. Nah, kalau ini juga sama, jadi harus ada keterkaitan tadi, ya, sehingga kita bisa menggunakan jam mesin, ya. Jika mesin berbeda untuk setiap penggunaannya, jadi ada mesin tertentu yang memang lebih banyak overhead-nya, mesin lain kurang banyak terkait dengan overhead, maka kita bisa menggunakan sistem bobot seperti model poin pada itu tadi, pada model penggunaan material, ya. Nah, tentu saja ini harus dicari mesin mana, bobotnya berapa dan sebagainya, terus harus di-track ke pekerjaan apa dari mesin yang berbeda tadi. Pendekatan ketiga yang makin penting adalah menggunakan process time. Ya. Process time itu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu produk. Ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kalau kita pakai jam mesin, kita harus menggunakan atau memiliki sistem informasi yang bisa mengumpulkan semua data terkait dengan mesin tadi. Ya. Kalau tidak, tentu saja akan sangat merepotkan. Kemudian, yang berikutnya adalah berdasarkan transaksi. Ya. Atau kita sebut aktivitas. Jadi misalnya di dalam perusahaan ada aktivitas setup, ada aktivitas scheduling, inspection dan sebagainya. Nah, semua aktivitas tadi itu kita cari berapa cost-nya dari masing-masing aktivitas tadi. Nanti kita akan alokasikan ke setiap produk berdasarkan berapa banyak jumlah aktivitas atau transaksi yang terkait dengan produk tadi. Ini sering kita sebut dengan activity based costing yang nanti akan kita bahas pada bab 14 buku
Carter ya di pertemuan terakhir dari perkuliahan kita. Setelah kita menentukan basis yang akan digunakan, maka tahap berikutnya adalah pada setiap basis tadi berapa tingkat aktivitas yang akan dipakai dalam menghitung tarif overhead. Ini tentu saja lebih tepat apabila kapasitas tadi terkait dengan mesin atau pabrik ya dibandingkan dengan labor atau material. Nah, sama seperti pada buku Hohn-Kern, kita kenal yang namanya kapasitas teoritis, yaitu kapasitas departemen, pabrik, atau fasilitas yang memproduksi pada kecepatan penuh tanpa interupsi sama sekali. Jadi 100% digunakan tanpa pernah berhenti. Ya. Pada kenyataannya tentu ini tidak mungkin dipakai, ya, karena pasti akan ada penghentian-penghentian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pabrik dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, kondisi-kondisi tadi kalau diperhitungkan, ya, misalnya karena penghentian-penghentian dapat dihindari, perubahan krunya, perencanaan terhadap preventive maintenance, repair, setup, dan sebagainya, delay dalam persediaan hari libur. Nah, dari situ kalau kita kurangi dengan allowance ini, maka kita dapatkan yang kita sebut practical capacity. Ya. Jadi dari theoretical capacity dikurangi allowance karena hari ini kita sebut practical capacity. Seberapa besar? Biasanya pengurangannya antara 15-25% dari theoretical capacity. Lalu kalau yang berikutnya adalah kapasitas yang akan kita pakai pada produksi periode berikutnya. Ya. Ini kita sebut expected actual capacity atau budget utilization capacity. Nah, ini hanya jangka pendek, hanya periode berikutnya. Tapi kalau kita ingin menggunakan yang periode berikutnya selama beberapa periode jangka panjang yang mencakup periode tinggi dan rendah sehingga ketemu rata-rata, maka kita sebut normal capacity. Jadi normal capacity ini sifatnya agak jangka menengah, ya, untuk memastikan bahwa kapasitas yang kita gunakan adalah mempertimbangkan peak sama low season selama beberapa periode ke depan. Nah, apa efeknya? Tentu saja karena semakin lama semakin menurun ya jumlahnya, karena ada beberapa allowance dari kapasitas 100% ke praktikal turun, ke expected turun, dan ke normal capacity turun, atau sebaliknya, maka efeknya adalah semakin kecilnya penyebut yang kita pakai. Akibatnya tarif overhead-nya akan semakin tinggi. Dan ini kita bahas secara mendalam pada bukunya Hohn-Kern, apa akibatnya itu, yang salah satu diantaranya adalah mendorong manajemen kalau menggunakan angka yang lebih kecil untuk pembaginya sehingga tarif fixed overhead-nya lebih besar, itu akan mendorong manajemen untuk banyak memproduksi persediaan hanya untuk meningkatkan operating income-nya. Kita juga akan mengenal yang kita sebut excess, ya, excess atau idle capacity. Itu adalah kapasitas yang tidak kita gunakan pada jangka pendek, ya, karena memang yang kita produksi di bawah kapasitas yang biasa normal kita pakai. Nah, cost dari kapasitas ini biasanya tidak boleh dibebankan ke produk, dia harus menjadi period expense. Ini juga dibahas secara detail pada buku Hohn-Kern. Dalam menghitung tarif FOH, ada dua pendekatan terkait dengan factorial overhead yang sifatnya tetap. Yang pertama, absorption costing atau full costing, di mana fixed dan variable cost dimasukkan ke dalam tarif factorial overhead, dan ada direct costing atau variable costing, di mana porsi fixed dari factorial overhead tidak masuk ke product cost dan menjadi period expense. Ini juga sudah dibahas secara mendalam pada bagian sebelumnya. Dalam menentukan factory overhead rate, maka pada tahap awal perusahaan harus membuat yang kita sebut estimasi atau anggarannya. Dan anggaran ini harus dipisahkan antara komponen yang fix dan komponen yang variabel. Ya. Jadi kalau untuk yang semi variabel, kita coba pisahkan. Ya, misalnya ini ada factory supplies, ya, ada fix dan variabel dengan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan angka total estimasi FOH, komponen fix,
variabel dan total. Lalu dari situ kita bagi dengan tarifnya ya. Kita akan peroleh secara total $15 per machine hour, komponen fixnya 6,25 dan komponen variabelnya 8,75. Tahap berikutnya mencatat factory over cost ketika terjadi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi untuk pengendalian. Ya. Pengendalian memerlukan informasi biaya yang dilaporkan kepada pimpinan dari organisasi yang bertanggung jawab atas overhead tadi. Ya, apakah nanti aktualnya melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian semua data overhead cost tadi kita kumpulkan ya secara accounting, nanti kita masukkan ke dalam akun yang disebut factory overhead control. Nah, factory overhead control ini tentu saja punya subsidiary account yang berisi semua data informasi apa saja yang dibebankan ke FOH control ya, mulai dari indirect materials, indirect labor, depreciation dan sebagainya. Semuanya detail akan di subsidiary overhead ledger. Setelah itu kita akan menerapkan ya dengan menggunakan tarif, maka akan diterapkan factory overhead ke jobnya, baik job order atau proses costing dengan mengkredit factory overhead applied, mendebitkan ke factory overhead work in process. Nah, kemudian pada akhir periode kita kita close factory overhead applied ke factory overhead control, dan dari situ nanti akan ada sisa pada factory overhead control ya, yang kita sebut nanti over atau under applied. Ya. Over atau under applied FOH ini menunjukkan perbedaan antara FOH yang terjadi dengan FOH yang dibebankan ke job ya. Nah, ini akan ada macam-macam analisis yang kita bahas pada analisis variance ya. Yang penting buat kita bagaimana menghilangkan atau menghapuskan over dan under applied tadi. Ada yang dibebankan ke cost of goods sold atau income summary ya. Satu kita sudah pelajari, kalau tidak material, kemudian kita juga bisa bebankan ke masing-masing cost of goods sold dan persediaan, saldo cost of goods sold dan persediaan. Ya. Itu cara kedua. Ini juga sudah dipelajari di sebelumnya, saya tidak akan bahas terlalu banyak, tapi prinsipnya sama. Ya. Nah, yang terakhir, overhead harus selalu direview secara periodik. Ada perubahan metode produksi, harga, efisiensi, forecast, penjualan, ini akan mengakibatkan paling tidak tarif overhead itu setiap tahun direview dan dilihat apakah perlu diubah. Apabila faktor-faktor yang mendasari penentuan overhead rate berubah, maka manajemen perlu mengubah overhead tadi. Kenapa? Karena kalau salah overhead rate-nya, maka akan salah dalam mengambil keputusan. Karena salah overhead, maka angka under atau over applied itu tidak bisa mengindikasikan ada persoalan di dalamnya. Jadi itu juga salah. Ya. Demikian materi kita untuk overhead. Silahkan kerjakan semua soal latihan. Selamat belajar.